Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang uji kompetensi guru atau UKG. UKG adalah sebuah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kompetensi dasar guru dalam dua aspek, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. UKG merupakan bagian dari kebijakan pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia dengan tujuan utama meningkatkan kualitas tenaga pendidik di berbagai jenjang pendidikan. Tujuan dari UKG adalah untuk mengukur dua kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh guru di Indonesia, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kompetensi ini diukur melalui serangkaian soal berbasis komputer yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip-prinsip UKG. Yang pertama adalah prinsip objektivitas. UKG dirancang untuk menilai kompetensi guru secara objektif tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti status sosial atau posisi guru. Yang kedua adalah prinsip transparansi. Pelaksanaan UKG dilakukan secara transparan dengan proses dan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Hasil UKG biasanya diumumkan secara online sehingga dapat diakses oleh peserta dan pihak terkait. Ketiga, prinsip validitas dan reliabilitas. Instrumen yang digunakan dalam UKG harus valid dan reliable. Artinya alat ukur harus sesuai dengan kompetensi yang diukur dan hasilnya konsisten. Yang keempat, prinsip berkesinambungan. UKG dilakukan secara berkala sebagai bagian dari proses evaluasi dan pengembangan kompetensi guru. Prinsip yang kelima adalah keadilan. UKG dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan di mana setiap guru mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti uji kompetensi ini. Dan prinsip yang terakhir adalah efisiensi dan efektivitas. Pelaksanaan UKG menggunakan teknologi informasi seperti ujian berbasis komputer atau CBT yang membuat pelaksanaan lebih cepat, efisien, dan meminimalkan kesalahan manual. Kompetensi yang diuji dalam UKG yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru dalam memahami dan mengelola proses pembelajaran mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang kedua, kompetensi profesional. Kompetensi profesional mencakup penguasaan guru terhadap materi pelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga, pengembangan kompetensi. Kompetensi guru yang diuji dalam UKG tidak hanya bersifat statis tetapi juga dinamis sehingga guru diharapkan terus mengembangkan dirinya melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Dan yang terakhir adalah pengaruh hasil UKG. Hasil UKG akan digunakan sebagai dasar untuk pemetaan kompetensi guru di seluruh Indonesia, dasar pemberian tunjangan profesi bagi guru yang memenuhi syarat, pengembangan materi pelatihan dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Sistem UKG yang pertama adalah pelaksanaan UKG berbasis komputer atau CBT. Dan yang kedua adalah instrumen UKG. Soal-soal dalam UKG terdiri dari dua komponen utama, yaitu soal kompetensi pedagogik dan yang kedua soal kompetensi profesional. Penilaian dan hasil UKG. Hasil UKG dinyatakan dalam bentuk skor yang menggambarkan tingkat penguasaan guru terhadap kompetensi yang diuji. Sistem registrasi dan akuntabilitas. Sebelum mengikuti UKG, setiap guru harus terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik dan Simpatika. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Hasil dari UKG menjadi dasar untuk menyusun program peningkatan kompetensi guru melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Yang terakhir, tindak lanjut atau hasil UKG. Guru yang mencapai skor UKG di atas ambang batas berhak mengikuti proses sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Rama Febrian. Saya berasal dari kelas D2 dengan NIM 2321 0104 0004. Saya di sini akan menjelaskan tentang masalah yang terjadi di ujian kompetensi guru. Permasalahan yang sering dihadapi atau penyebab rendahnya kompetensi guru merupakan yang pertama adalah rendahnya penguasaan informasi dan teknologi, kekurangan sarana dan prasarana, dan juga sistem rekrutmen yang kurang efektif.
Yang pertama, rendahnya penguasaan informasi dan teknologi. Maksudnya di sini adalah kurangnya penguasaan informasi dan teknologi dapat dilihat dalam peristiwa sekarang ini karena di Indonesia menerapkan kurikulum merdeka dan ada beberapa guru itu yang kurang memahami dan kurang menguasai tentang adanya dan kurang mengetahui tentang perubahan-perubahan teknologi dan kurangnya kayak seperti kemampuan menguasai teknologi dan seperti halnya itu kayak gaptek. Yang selanjutnya adalah kekurangan sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana maksudnya yaitu ada banyak sekolah yang di mana letak sekolahnya itu berada di dalam pedalaman dan akses untuk perjalanan dan juga internet semuanya dah yang antara sarana dan prasarannya itu belum tercukupi sehingga sulit untuk guru itu memaksimalkan pembelajaran. Selanjutnya adalah sistem rekrutmen yang kurang efektif. Maksudnya yaitu dalam sistem pengrekrutan tenaga pendidik atau guru dapat mengakibatkan banyak orang yang merasa dirinya bisa menjadi guru itu mendaftar. Jadi, maksudnya di sini adalah walaupun para pelamar pekerjaan guru itu tidak mempunyai basic sebagai guru, namun ia memahami tentang materi-materi pembelajaran dan ia daftar itu dapat mempengaruhi kompetensi guru yang sudah terbentuk. Selanjutnya adalah solusi rendahnya kompetensi guru. Solusi yang dapat dilakukan menurut saya adalah guru diberikan awal pendidikan yaitu memahami dan mengikuti perkembangan teknologi perkembangan masa kini. Selanjutnya adalah membangun sarana dan prasarana dengan melakukan kerjasama antara pendidik dan juga tenaga pendidik. Yang selanjutnya adalah dengan memperketat saat pengrekrutan guru dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ikhlasul Amalia dengan NIM 23210104021. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu permasalahan, yakni kesulitan dalam menggunakan teknologi oleh guru. Permasalahan ini sering muncul karena beberapa alasan. Yang pertama, ada kurangnya keterampilan teknis. Jadi, guru tidak memiliki pengetahuan dasar atau pelatihan memadai untuk menggunakan perangkat teknologi atau aplikasi pembelajaran. Yang kedua, ada kurangnya akses teknologi. Jadi, tidak semua sekolah memiliki fasilitas teknologi yang memadai seperti komputer, internet, atau perangkat lainnya. Yang ketiga, yakni ketakutan akan perubahan. Sebagian guru merasa takut atau enggan untuk mencoba hal baru karena khawatir akan gagal atau tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi. Yang keempat, ada kurangnya dukungan. Minimnya dukungan dari pihak sekolah seperti pelatihan atau pendampingan dapat memperburuk situasi. Yang kelima, ada teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kadang-kadang teknologi yang tersedia kurang relevan atau terlalu kompleks untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Solusinya untuk mengatasi kesulitan penggunaan teknologi yaitu yang pertama, penyediaan pelatihan berkelanjutan. Dengan mengadakan pelatihan teknologi ini secara berkala, baik online maupun offline yang dirancang sesuai dengan kebutuhan guru. Yang kedua, yakni pendampingan teknologi di sekolah. Dengan menyediakan mentor teknologi atau tim pendukung IT di sekolah yang siap membantu guru ketika menghadapi masalah teknis. Yang ketiga, yakni akses terhadap fasilitas teknologi. Sekolah perlu memastikan guru memiliki akses ke perangkat teknologi seperti laptop, proyektor, dan koneksi internet yang stabil. Yang keempat, yakni motivasi dan penguatan mental, seperti memberikan apresiasi kepada guru yang berhasil mengadopsi teknologi agar meningkatnya rasa percaya diri dan guru lainnya. Yang kelima, ada penggunaan teknologi yang sederhana. Dan yang terakhir, ada kerjasama dengan komunitas guru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang poin ketiga, yaitu persiapan yang kurang matang. Yaitu persiapan calon guru sering kurang matang karena minimnya pelatihan praktis, kurikulum yang tidak relevan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya motivasi pengembangan diri. Hal ini berdampak pada kurangnya kepercayaan diri dan kompetensi guru, kualitas pendidikan yang rendah, serta terhambatnya profesionalisme. Dengan solusinya yaitu peningkatan kualitas uji kompetensi guru atau UKG, yaitu dengan melalui yang pertama, peningkatan standar soal UKG dengan fokus pada HOTS dan studi kasus praktis. Yang kedua, penyediaan bank soal yang relevan untuk latihan. Yang ketiga, pengintegrasian UKG dalam pembelajaran guru melalui simulasi dan pelatihan. Yang keempat, evaluasi dan pemutakhiran berkala soal agar sesuai kebutuhan terkini. Yang kelima, pelatihan guru sebelum UKG untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan kreativitas.